Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Nawi. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah gilanya pikiran gak sadar kita. Jadi, apa maksudnya pikiran gak sadar itu? Jadi gini, ini contoh yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita sedang mencari-cari peluang pekerjaan misalkan, atau kita mencari target sebuah pemasaran, kita mencari target bisnis misalkan pemasaran, dalam sebulan kita harus menjual barang dan jasa sekian ratus misalkan. Nah, tentunya kita akan melakukan tindakan yang nyata dan keras gitu ya untuk menutup target kita. Ini kalau contoh di dunia marketing bisnis ya. Setelah kita kejar terus targetnya, ternyata kita merasakan kelelahan dan belum mendapatkan hasil apa-apa. Dan setelah kita relax, santai, atau kita tinggal tidur atau duduk-duduk manis sambil minum kopi, tiba-tiba penjualan kita boom, melesat. Ini realita yang terjadi seperti apa yang saya alami ya. Jadi pas kita nggak sadar, justru malah muncul itu namanya peluang-peluang, itu namanya permintaan pasar dan sebagainya. Ada seseorang dari Jawa, waktu itu dia sebagai sales atau marketing di sebuah properti gitu. Dia mampu menjual tanah kafling yang lokasinya sangat tidak strategis, dan yang paling agak mengerikan itu di lokasi itu ada kuburan atau makam, cuma satu makamnya itu. Dan luar biasanya, dalam 1 bulan dia itu mampu menjual 35 kafling yang harganya waktu itu ya sekitar tahun 2018-an itu sekitar 70 jutaan. Bayangkan 70 juta kali 35 kafling. Itu luar biasa sekali, itu prestasi anak itu yang luar biasa. Dan anak itu saya sendiri. Dan itu memang saya alami gitu. Saya sebagai waktu itu hanya sebagai freelance ya. Jadi ketika saya melakukan dengan santainya, saya melakukan dengan ya penuh dengan sukacita, artinya tidak ngoyo, tidak kemerungsung ya bahasa Jawanya itu. Ternyata hasilnya itu malah luar biasa. Bayangkan 35 kafling yang lokasinya tidak strategis dan di situ ada kuburannya, itu terjual 35 kafling dalam waktu 1 bulan. Nah, dari sini saya mempelajari learning by experience ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu memang harus dengan senyaman mungkin kita,
perasaan, feeling kita itu harus benar-benar nyaman. Di saat nyaman itu kita masuk di gelombang alfa. Maka di situ manifestasi kita itu akan terwujud dengan sangat mudah. Sebenarnya nanti di sesi-sesi yang lain saya akan menceritakan hal-hal yang sangat gila yang pernah saya lakukan gitu. Daripada saya menceritakan orang lain ya, saya akan menceritakan diri saya sendiri. Tentunya sesuatu yang jauh di luar ekspektasi, termasuk jodoh, termasuk pemasaran, termasuk bagaimana meningkatkan level perusahaan dari 0 sampai internasional. Itu sudah pernah saya alami. Nah, di sini oleh karena itu saya mau bercerita, bersharing melalui konten-konten saya untuk berbagi pengalaman. Semoga menjadi inspirasi kalian semua gitu. Jadi memang ketika kita melepaskan sesuatu, kita letting go, berpasrah diri, itu malah opportunity itu berdatangan. Dan datangnya gak nanggung-nanggung, gede sekali. Pas kita sudah pasrah, kita sudah lepaskan gitu. Artinya apa? Ada kekuatan besar di luar kita. Ada kekuatan yang sangat besar. Sebenarnya kita ini kan hanya sebuah perangkat jasad ya, yang ditunggangi oleh ruh atau ditunggangi oleh energi yang besar atau higher self gitu. Atau ada sesuatu yang besar di dalam diri kita. Nah, itu masih di ranah kita sendiri ya, belum di ranah Tuhan ya. Jadi di ranah kita sendiri. Memang Tuhan sudah kasih kita perangkat-perangkat yang canggih seperti itu. Nah, dari pikiran yang gak sadar itu, kita kalau sebutnya, kalau pada umumnya orang bilang subconscious mind ya, atau pikiran bawah sadar. Tapi saya lebih ekstrim bilang pikiran gak sadar gitu. Karena pikiran gak sadar ini ternyata luar biasa. Pikiran gak sadar ini sebenarnya muncul setelah ada manifestasi pemrograman yang sebelumnya. Pemrograman itu kita isi atau diisi dengan lingkungan. Jadi kenapa anak yang terlahir di keluarga kaya, dia tuh santai untuk ngurusin soal finansialnya. Karena dia merasa ada backingan di keluarga, ada backingan finansial di keluarga dia, sehingga dia tidak terlalu membutuhkannya, nggak terlalu bingung untuk mencari finansial. Itu secara bawah sadarnya dia seperti itu. Berbeda dengan anaknya orang miskin. Dia selalu memikirkan bagaimana besok harus makan, bagaimana besok harus membiayai sekolah misalnya. Dan dirinya selalu merasa kekurangan. Dan itulah yang masuk di ranah level pemrograman kekurangan. Bawah sadarnya mengatakan aku kurang, makanya aku butuh, aku kurang, aku butuh, dan seperti itu. Beda dengan anak orang kaya. Itulah kenapa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka kita di sini memang harus pandai-pandai sekali menjaga pikiran yang nggak sadar itu, kita program ulang yang lebih bagus. Untuk memprogram ulang pikiran itu tadi, kita butuh membersihkan dulu, membersihkan sampah-sampah trauma-trauma kita, karma-karma kita, atau sampah-sampah pikiran yang
informasi yang masuk di lingkungan kita, bisa dari dogma adat istiadat, atau dari omongan tetangga, teman-teman, atau lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Yang negatif kita bersihkan dulu, kemudian kita isi sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif ini gampang-gampang susah ya untuk memasukkan sebuah program ke dalam diri kita. Jadi makanya sebenarnya kalau kita mau menjalankan sebuah tindakan, misalkan bisnis atau dalam berkeluarga, memang kita harus menata dari awal diri kita sendiri. Cukup dari pikiran bawah sadar kita atau pikiran nggak sadar kita itu sudah luar biasa. Dan kita tidak ngoyo, nggak terlalu ngoyo dalam hidup itu, santai saja. Bahasanya kalau saya ya hadapi dengan senyuman saja. Jadi ada masalah apapun, kita senyumin aja. Kita sebagai pengamat diri kita kuat nggak menghadapi masalah-masalah yang ada. Karena masalah-masalah yang timbul dalam diri kita itu secara tidak sadar sebenarnya dari pikiran bawah sadar kita yang kita konsumsi sebelum-sebelumnya. Contoh, kita selalu melihat, mendengar berita-berita buruk. Itu secara tidak langsung itu membawa dampak yang luar biasa terhadap diri kita. Contoh, kita sering melihat kecelakaan. Itu secara sadar atau tidak, kita tuh nanti akan seperti itu. Mengerikan sekali pikiran bawah sadar ini. Makanya saya bilang itu gila. Kita sering melihat uang yang banyak misalkan. Loh, secara tidak sadar kita itu akan terbawa ke situ. Kita memiliki uang yang banyak. Kita suka atau antusias dengan wanita-wanita Arab misalkan. Loh, ternyata tiba-tiba istri saya itu mukanya kayak Arab gitu. Loh, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu pikiran bawah sadar yang luar biasa. Makanya ini pengalaman pribadi, juga nanti bisa kalian serap ya. Jadi entah itu uang, entah itu jodoh, entah itu kesedihan, kekhawatiran, kesehatan. Makanya jangan sekali-kali kalian suka nonton sinetron-sinetron yang berbau ku menangis misalkan itu. Wah, menangis beneran gitu. Kita akan terbawa ke situ, emosi kita masuk dalam liang bawah sadar kita, kemudian kita akan terbawa ke situ nantinya. Ngeri sekali. Makanya saya bilang gilanya pikiran gak sadar kita. Saya sering ya nyetir mobil jarak jauh luar kota, saking seringnya sehingga saya kalau nyetir itu ya hampir tidak mikir gitu, mau nyalip kiri, mau nyalip kanan, mau gas kebut-kebutan. Bahkan pernah ya, saya anggap ini fatal sekali ya, sekeluarga saya dengan bapak ibu saya, dengan keluarga saya yang mengendarai mobil, saking jauhnya, saking capeknya, waktu itu harus ke bandara udara gitu, mengantarkan bapak ibu. Jam 3 pagi saya nyetir sampai tertidur. Sampai saya tertidur, entah itu beberapa saat saya memejamkan mata, kemudian terbangun kembali. Dan itu secara tidak sadar mobil tetap berjalan sesuai jalurnya. Sangat mengerikan sekali itu. Tapi itu berjalan sesuai jalurnya.
tidak ada masalah. Saya merem beberapa saat, seliut gitu ya kalau tidur. Jadi tiba-tiba kemudian sadar kembali, saya barusan tertidur. Dan anehnya lagi, waktu saya tertidur itu tadi saya bermimpi. Sepersekian detik itu saya mimpi. Dan terbangun sadar dan saya pegang setir mobil itu, dan itu mobil tetap berjalan, tidak ada sampai oleng kiri atau kanan. Itu ternyata alam bawah sadar itu mampu mengendalikan itu. Alam pikiran nggak sadar itu luar biasa sekali. Ini bahkan juga terjadi di dalam saya sekolah dulu ya, zaman SMP, SMA, kuliah juga seperti itu. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya tentang gilanya pikiran gak sadar kita. Ini akan menjadi manifestasi yang besar bagi kalian-kalian yang suka galau tentang bagaimana meningkatkan perekonomian kita, finansial kita, kemudian mengatur cara didik anak kita dan sebagainya. Dan ternyata semua itu didatangkan, jangan khawatir, didatangkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya. Dan jika kalian mampu mengontrol diri Anda, maka dunia ini akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Semesta ini akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Yakinlah itu. Oke, cukup sekian dari Cak Nawi. Nanti kita akan membahas cerita-cerita gila yang nyata. Oke, cerita-cerita gila yang akan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Terima kasih. Terus bersama channel Cak Nawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.